Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madama al-lailu wan nahar ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya keistimewaan, kemustajaban di dalam bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannawna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku mengerti, andai kata umatku faham, tahu dengan semua rahasia, keistimewaan, kemustajaban, kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamannawna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Maka niscaya umatku akan meminta semua dalam setahun itu, bulan-bulan itu semuanya menjadi bulan suci Ramadan. Dari sekian banyak keistimewaan itu jamaah rahimakumullah, karena di dalam bulan suci Ramadan untuk pertama kali diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk buat umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan agar dengan Al-Qur'an kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Salah satu rukun iman kita jamaah rahimakumullah adalah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Taurat, Injil, Zabur, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'anul Karim. Saat ini orang mengatakan kita ini gagah, ganteng, hebat, cerdas, pandai, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena masih ada nyawa di badan kita. Saatnya nanti nyawa itu sudah tidak di badan kita, yang mengantarkan kita ke liang lahat. Dalam riwayat dikatakan belum nyampe ke rumahnya yang mengantarkan kita ke liang lahat, baru 7 langkah dari tempat kita dikuburkan. Nih, andai kata saya dikuburkan di tempat ini, yang mengantarkan saya ke dia dalam liang lahat baru nyampe, belum nyampe ke teras masjid, saya sudah didatangi 2 malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu harus kita jawab. Marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu, wa madinuka, apa agamamu. Termasuk ada satu pertanyaan yang harus kita jawab, wa ma imamuka, apa pedomanmu. Kira-kira kalau malaikat bertanya wa ma imamuka, apa pedomanmu, mau dijawab gimana jemaah? Kita harus mampu dan bisa menjawab Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an pedomanku. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah bukan sekedar untuk jadi bahan bacaan. Apalagi mohon maaf cuma jadi perhiasan di rumah kita masing-masing, di almari, di bupet kita. Bukan jemaah rahimakumullah. Tetapi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah sebutkan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang pertama kali saya sitir tadi, hudal linnas, sebagai petunjuk buat umat manusia. Sekarang ini jamaah rahimakumullah, zaman sudah begitu hebatnya. Kalau orang kesasar di tengah jalan, nggak tahu di mana alamat Polresta Balikpapan, tinggal ketik di Google Map, nanti akan diarahkan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, pasti nyampe. Dan itu pun masih banyak yang kesasar. Dalam banyak cerita, kesasar ke kuburan, kemana-mana. Al-Quran ini jauh lebih hebat dibandingkan Google Map. Al-Quran ini jauh dari segala-galanya jamaah. Ya. Nah, pertanyaannya jamaah rahimakumullah, sudah seberapa banyak kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup?
Al-Quran yang 114 surat ini Pak, cetakan apapun pasti sama Pak, 114 surat. Yang beda itu cuma sedikit Pak, biasanya di bagian akhir ini, doa khatmul Quran ini, di beberapa cetakan ada yang berbeda-beda sedikit. Tapi intisarinya sama. Di setiap khataman Quran, termasuk mungkin di Masjid Al-Aman ini, ketika khatam Al-Quran, dibaca doa ini. Dari sekian banyak cuplikan doa itu ada doa begini, Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai teman ketika kami hidup di dunia. Allahumma ja'alil Qur'ana fil qabri munisa, jadikan Al-Quran sebagai penerang kami ketika kami berada di alam kubur. Wa 'alas sirati nura, jadikan Al-Quran sebagai penuntun kami ketika kami lewat di atas jembatan Siratal Mustaqim. Termasuk ada cuplikan doa, Allahumma ja'alil Qur'ana sitran wa hijaban minan nar, jadikan Al-Quran sebagai pembela kami ketika kami akan diceburkan ke dalam api neraka. Pertanyaannya sekali lagi jamaah rahimakumullah, sudah seberapa banyak kita sering bertanya kepada Al-Quran ketika punya masalah, ketika punya problem, ketika mau curhat kepada Rabbnya. Hari ini orang punya masalah tanya di Google, semua jawabannya ada. Tersesat di jalan, buka Google Map. Nggak pernah bertanya kepada Al-Quranul Karim. Sementara Rasul sudah pernah memberikan sebuah resep kepada kita. Man arada ayatakallama ma'a rabbihi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bertanya, diskusi, curhat kepada Rabbnya, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quranul Karim. Orang punya masalah hari ini bukan bertanya sama Al-Quran, bukan curhat lewat Al-Quran, diposting di media sosial, bukan malah dapat jawaban, malah tambah keblinger, tambah bingung ya Allah. Karena semua orang punya versi masing-masing ketika merespon pertanyaan masalah yang dihadapi di temannya di media sosial. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intisari daripada kultum kita saat ini, mari dengan momentum Al-Quran, momentum Ramadan ini, kita back to Al-Quranul Karim. Cinta kepada Al-Quranul Karim. Dia caranya, gimana caranya? Mari kita lakukan hal yang maksimal, yang mampu kita lakukan pada diri kita masing-masing. Contoh, ya marimakumullah. Nanti cek di rumah masing-masing. Di rumah saya ini ada berapa orang? Oh, di kakak ini ada 5 orang. Minimal Pak, minimal di kakak itu ada 5 orang. Maka paling tidak di rumah kita minimal ada 5 kitab suci Al-Quran. Syukur-syukur 5 kitab suci itu beda-beda cetakannya, biar bisa berselancar melalui Al-Quranul Karim. Jangan sampai di rumah kita anggota keluarganya ada 5, HP-nya 10. Karena satu anggota 2 HP-nya. Nah, celaka 12 ini Pak. HP sekarang paling murah yang smartphone itu 900 sampai 1 juta, betul? Al-Quran ini Pak nggak sampai 100 ribu kok. Kok bisanya di rumah kita cuma punya 1 Al-Quran, anggota keluarganya 5 tapi HP-nya 10 biji. Mari kita muhasabah dengan hal yang paling kecil itu jamaah rahimahullah. Setelah itu kemudian jamaah rahimakumullah, oh sudah lengkap nih 5 Al-Quran, 5 anggota keluarga. Yuk tanyakan lagi sekarang, sudah seberapa banyak kita mampu mengamalkan Al-Quranul Karim. Kalau yang tingkatannya sudah sampai kepada tingkatan memahami Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran sekali lagi diturunkan oleh Allah bukan sekedar bacaan, apalagi cuma hiasan, tetapi untuk diamalkan, hudal linnas, sebagai petunjuk buat umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan agar dengan Al-Quran mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hari ini sudah seberapa banyak kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Saya nggak tahu jamaah mungkin masih ada yang ingat lagunya Rhoma Irama itu tahun berapa Pak? Kalau nggak salah tahun 80-an, saya ingat SD itu Pak. Ya, kini di mana-mana manusia membaca koran, kini digalakkan, sedangkan Al-Quran cuma hiasan. Itu masih zaman koran Pak. Belum ada handphone, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, belum ada YouTube. Hari ini koran sudah semakin menghilang. Masya Allah, astagfirullahaladzim, Al-Quran semakin ditinggalkan, semakin dijauhi jemaah. Nah, kalau yang belum bisa mengamalkan Al-Quran, belum bisa memahami Al-Quran, maka paling tidak jamaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah sudah seberapa sering kita menghatamkan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini 114 surat.
114 surat, 30 juz. Kalau 30 juz itu 1 bulan rata-rata 30 hari, berarti one day one juz. Cukup 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 bulan hatam 1 kali. Ya, mungkin kalau 1 kali duduk 1 kali 1 juz, rata-rata kalau bacaannya lancar kurang lebih 30 menit. Aduh, kok berat banget ya Pak Ustadz, duduk 1 kali 30 menit 1 juz itu berat banget. Abot betul. Sudahlah, saya kasih penawaran 1 hari setengah juz. Berarti 2 bulan hatam 1 kali. Kalau 1 hari 1 juz terasa berat, kalau 1 hari 1 juz mungkin langsung berat begitu Pak. 5 waktu itu coba dibagi 5. Ya, isya, subuh, lohor, asar, maghrib, 1 juz dibagi 5, berarti habis sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Kalau sehari 1 juz terasa berat, maka minimal 1 hari setengah juz. Berarti 2 bulan hatam sekali. 1 bulan, 1 hari setengah juz terasa berat, maka minimal 1 hari 1 halaman. Kalau Al-Quran yang saya pegang ini, berarti 604 hari ke depan. Ya, kurang lebih 1,5 tahun lah, hatam 1 kali. Kalau 1 hari 1 halaman terasa berat, 1 hari setengah halaman, berarti 1208 hari ke depan, hatam Quran. 1 hari setengah 1 halaman masih terasa berat, 1 hari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis duhur dimulai nanti Pak. Nanti besok lanjutkan habis duhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok lusa habis duhur lanjutkan lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu seterusnya dan seterusnya. Maka insya Allah 6.666 hari ke depan dalam riwayat dikatakan akan hatam sekali kalau umur kita masih nyampe Pak. Ya. Kalau 1 hari 1 ayat masih juga nggak mau, ya ma'arahimakumullah, nggak bisa ditawar Pak. Setengah ayat boleh nggak Pak Ustadz? Nggak boleh. Kalau 1 hari 1 ayat masih terasa berat, kayaknya masih mending mati aja deh. Itu artinya bahwa dalam dada kita tidak ada iman kepada Al-Quranul Karim. Sementara dalam rukun iman kita percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Taurat, Injil, Zabur, termasuknya di dalamnya Al-Quranul. Gimana Pak Ustadz, saya ini nggak tahu baca Al-Quran Pak Ustadz, saya nggak pernah diajarkan Al-Quran. Ya sekarang banyak TK-TPA, anak-anak kita juz 30 sudah banyak yang hafal. Saya nggak pernah diajarkan Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari Pak Ustadz. Tidak ada alasan sedikit pun. Harus tetap untuk memulainya. Yuk mulai mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini Pak 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat itu tidak lebih dari 28 huruf hijaiyah. Nggak lebih dari 28 Pak. Habis duhur mulai nanti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun, niat saya belajar Al-Quran. Alif. Besok habis duhur ba. Besok lusa lanjutkan ta, sa, begitu seterusnya. Maka huruf-huruf Al-Quran ini akan mampu dipahami tidak lebih dari 28 hari ke depan. Kalau itu juga masih nggak mau, jamaah rahimakumullah. Rasanya ketika malaikat bertanya, wa ma imamuka, apa pedomanmu? Lah nggak mau apa ya? Apa ya? Tapi ketika minimal ada kemauan untuk mempelajari Al-Quran dengan cara yang minimal tadi itu, 1 hari Pak Ustaz, alif, ba, ta. Maka insya Allah dengan mukjizat Al-Quran, keberkahan Al-Quran akan mampu kita menjawab Al-Quran, imami Al-Quran pedoman. Maka kita harus optimis jemaah rahimakumullah. Saya masih ingat betul Pak, jemaah rahimakumullah. Tahun 86 saya lulus SD. Ketika pertama kali dites masuk pesantren di pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, ada satu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab dan itu saya masih ingat sampai sekarang. Berapa jumlah huruf hijaiyah? Saya nggak bisa jawab Pak. Oh kalau sekarang anak-anak jangankan jumlahnya, hafal juz 30. Maklum Pak, saya besar di Bali, saya lahir di Bali. Orang tua saya sampai hari ini di Bali Pak. Kalau Bapak pernah ke kecamatan Kintamani, itu kecamatan saya. Ya, SD di Bali Muslim saya sendirian. Pelajaran agama yang saya terima di SD itu bukan pelajaran agama Islam, pelajaran agama Hindu. 6 tahun saya mimpin Pujatri Sandia karena tugas ketua kelas Pak. Jadi ketika ditanya, ya, nggak bisa Pak jawab. Ya. Kemarin ada yang tanya, Pak Ustadz, gimana kalau belajar Al-Quran lewat HP? Saya bilang boleh, silakan, nggak masalah, baik-baik aja. Tapi akan lebih baik lagi karena belajar Al-Quran itu adalah anna hadad dina ilmun fanduru amman ta'khudu dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmu itu. Maka akan lebih baik kalau ada ustadznya. Lebih baik ada ustadznya, ada pengajarnya, biar nggak salah-salah. Syukur-syukur ustadznya memiliki sanad.
Ya, saya dulu di pesantren Situbondo 6 tahun, di Bangkalan 1 tahun, terakhir di Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair 3 tahun. Yang punya sanad Pak ngaji itu. Saya belajar dari Mbah Maimun dari gurunya Syekh Muhammad Al-Mali, Syekh Muhammad terus dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah rahmatullah. Maka kita harus optimis bahwa generasi kita ke depan ini semakin baik. Jangan mengatakan bahwa semakin rusak, Pak. Sekarang ini banyak. Saya iri sama anak saya, Pak. Anak saya yang kedua saat ini lagi menyelesaikan program tahfidnya di pondoknya Gus Baha. Saya nggak hafal Quran, Pak. Mau dites ditanya berapa jumlah huruf hijaiyahnya nggak tahu, Pak. Ya. Maka kita harus optimis, belajar dan terus belajar. Yang terakhir jamaah rahimakumullah sebagai motivasi buat jamaah rahimakumullah. Tahun 2010 di Masjid Nabawi itu Pak, habis sholat maghrib ada salah satu imam Masjid Nabawi yang menyisihkan waktunya untuk meneliti bacaan orang-orang yang hafal Quran, termasuk jamaah yang mungkin ingin memperbaiki bacaan Qurannya. Saat itu banyak yang antri Pak, saya ikut antri Pak di Masjid Nabawi di Madinah. Di depan saya ini ada orang tunanetra hafal Quran. Yuk Pak, saudara kita tunanetra Pak. Nggak tahu mana orang ganteng, orang cantik, orang seksi, nggak tahu Pak, warna hijau, hitam, nggak tahu Pak, tapi dengan semangat, kegigihannya, kemauannya mampu menghafalkan Al-Quran. Bagaimana dengan diri kita yang Allah kasih mata lebih sempurna, bisa berjalan ke sana kemari, tahu orang seksi, tahu orang macam-macam. Jangan kalah dengan yang tunanetra. Setelah yang tunanetra ini selesai di depan saya Pak, saya maju. Saya sengaja ingin mengetahui sejauh mana kebenaran pembacaan surat Al-Fatihah saya. Kenapa saya pilih surat Al-Fatihah? Karena 114 surat yang ada dalam Al-Quran, tak ada satupun yang wajib dibaca di dalam sholat kecuali surat Al-Fatihah. Setelah Fatihah itu terserah mau dibaca sunnah, nggak dibaca nggak masalah. Tapi Fatihah hukumnya wajib. Saya baca Fatihah Pak di depan Syekh Masjid Imam Nabawi ini Pak, mohon maaf, terpental-pental Pak. Kacau balau Pak. Padahal saya di pesantren berapa tahun tadi? 11 tahun berarti Pak. Hari ini saya diamanahi sebagai ketua MUI Balikpapan bidang dakwah. Baca Fatihah saya belepotan Pak. Spek beliau tinggi sekali Pak. Artinya apa Pak? Ayo terus kita belajar. Tidak ada yang sempurna Pak. Jangankan qori kita ini bukan qori. Jangankan tingkat RT, tingkat internasional. Qori sekelas tingkat internasional pun kalau ditanya, sudahkah fasih? Sudah belum Pak. Karena Nabi mengatakan, ana afsahu man nataqa bid-dad. Akulah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot, kata Nabi. Huruf yang paling susah itu Pak, 28 huruf hijaiyah itu huruf dot Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini Pak, sudah mencucu seperti ini aja masih salah Pak. Apalagi cuma ghairil maghdubi waladdallin. Nggak ada yang sempurna Pak. Ya, qori sekelas internasional sekalipun kalau melihat hadis Nabi tadi itu belum sepasih Nabi, karena Nabi sudah menyatakan ana afsahu man nataqa bid-dad. Akulah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Artinya apa? Selain Nabi nggak ada yang fasih Pak. Maka silahkan baca sesuai kemampuannya. Jangan sampai ada orang baca salah-salah langsung ditakut-takutin. Saya kurang sependapat Pak. Kalau ada orang sudah belajar, tua, renta belajar, salah-salah malah ditakut-takutin. Hati-hati loh Pak, Bu, baca Quran. Kalau salah-salah dosa Pak. Kalau salah-salah neraka. Kalau nggak ngerti maknanya, pahamnya percuma. Enggak Pak. Teruskan belajar. Mau ngerti, nggak ngerti. Ya? Alhamdulillah kalau di Balikpapan Pak, masjid imam masjid, oh fasih semua. Mohon maaf Pak kalau di Jawa. Mohon maaf. Bahkan di tempat-tempat lain itu. Udah itu yang terbaik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, mau disalahkan, mau nggak disahkan sholatnya? Jangan. Stopnya memang ada yang terbaik itu di tempat itu Pak. Yang nggak boleh itu kalau di tempat itu ada yang bacanya baik, tapi imamnya yang kemudian egois. Selama aku masih hidup nggak boleh yang lain jadi imam. Wah, itu yang nggak boleh Pak. Kalau memang stoknya adanya ya itu ya udah Pak, baca aja.
Ini jemaah rahimakumullah ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan momentum Al-Qur'anul Karim, momentum Ramadan, lebih-lebih momentum nuzulul Quran, ada pertanyaan besar dalam diri kita, sudah seberapa banyak kita mampu mencintai Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an nanti mohon maaf sebagaimana doa ini, Allahumma ja'alil Qur'ana sitran wa hijaban minan nar. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai pembela kami ketika kami akan diceburkan ke dalam api neraka. Gara-gara apa? Mohon maaf, mungkin gara-gara tangan kita lebih setiap hari 24 jam lebih banyak dengan handphone kita, dengan smartphone kita, jarang menyentuh Alkitab suci Al-Quran. Mata kita mungkin lebih banyak membaca medsos, membaca YouTube, membuka YouTube dan lain sebagainya, tapi jarang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Al-Quran nanti pada saatnya menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Balikpapan kotanya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah, salah hilapnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa lakkina biha idza nasinahu wa ruddahu alaina inda hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina, Allahumma ij'alil Qur'ana fil qabri munisa, Allahumma ij'alil Qur'ana ala sirati nura, Allahumma ij'alil Qur'ana sitran wa hijaban minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.